Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-soleha. Bertemu dengan Pak Guru kembali pagi ini untuk belajar pembelajaran 4, tema 6, subtema 2. Informasi penting dalam bacaan, ya. Matan pelajarannya yang kita akan belajar pagi ini adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar siapakah ini? Perhatikan pertanyaannya. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan informasi penting dari sebuah bacaan? Masih ingat ya? Pak Guru ingatkan kembali. Bacalah teks dengan cermat. Keseluruh bacaan dibaca ya, dengan cermat, teliti. Yang kedua, sebelum tekan ide pokok, sudah Pak Guru kasih tahu adalah menentukan kata kunci atau kata penting setiap paragraf. Setelah ketemu kata kuncinya, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ya. Terus cermati ide pokok. Setelah ketemu ide pokoknya, ya. Nanti susunlah, ya, menuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Terakhir, peta pikirannya itu yang ada pada ide pokok disusun menjadi sebuah ringkasan. Ya. Bacalah bacaan berikut ini. Ya. Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Maksudnya mereka pulang ya ke darat pada waktu siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ya. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan lainnya akan membantu nelayan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Ya. Itu kehidupan nelayan di Indonesia nih. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, biasanya tempat pelelangan ikan ini sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala, ya, seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Ini yang menangkapnya dilarang menggunakan bom, mereka akan menangkap dengan pancing, dengan jala, dengan jaring tradisional. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan. Iya. Kalau di daerah kita mungkin sedekah laut ini ya. Iya, ini dari keempat paragraf ini hal penting yang dapat kita peroleh adalah pertama, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan. TPI ya, tempat pelelangan ikan. Itu tempat bertemunya nelayan untuk menjual tangkapannya dan para pedagang. Kedua, di paragraf kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari. Tapi pada musim tangkap ikan, kalau sedang sepi ya sepi.
2. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Ya, kasihan sekali ya. Ketiga, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Paragraf keempat, kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini demikian tadi hal-hal penting yang ada pada bacaan tadi. Kita lanjutkan, ya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Nih, dalam kehidupan nelayan, penjualnya siapa? Adalah nelayan yang menangkap ikan, ya. Ya. Hasil tangkapan ikan segar akan dibawa ke TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan. Bentar, ya ini. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke TPI untuk ditimbang. Oh. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dalam dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Jadi nelayan membawa hasil tangkapannya ke TPI, pedagang sudah menunggu, tapi yang membuat jual beli, yang melakukan proses jual beli adalah juru lelang, bukan nelayan itu sendiri. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, ya, biasanya di pantai dekat dengan laut, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Nih, pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Ini gambar pasar ikan, ya. Tapi di sini sebenarnya ini pedagang di sini tidak membeli langsung ke nelayan, tapi mereka sudah membeli pada pedagang besar yang ikut lelang di TPI. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, biasanya ke kota atau ke daerah pegunungan. Ya, kita perhatikan kegiatan pelelangan ikan, ya. Yang pertama, nelayan berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Juru lelang berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli, yaitu pedagang-pedagang besar tadi, ya. Yang ketiga, pedagang berperan membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Pedagang besar ini yang ikut lelang akan membeli ikan dari nelayan, ya, lewat proses lelang yang dilakukan oleh juru lelang. Yang keempat, buruh kuli angkut berperan mengangkat ikan dari nelayan ke tempat pelelangan. Biasanya dari kapal sudah bersandar, itu nanti banyak buruh yang mengangkat jaring, yang mengangkat hasil tangkapan yaitu ikan, dan biasanya ikut merawat perahu, ya. Ya, perhatikan hak dan kewajiban dalam kegiatan pelelangan ikan. Ya, pertama nelayan. Apakah hak dan kewajibannya? Nih, haknya nelayan mendapat uang dari penjualan ikan. Kewajiban nelayan adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik dan memelihara laut. Terus bagaimana hak dan kewajiban juru lelang? Hak dan kewajiban juru lelang adalah haknya mendapat honor atau imbalan dari jasa melelang. Kewajiban juru lelang membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada pembeli. Sekarang, hak dan kewajiban pedagang besar yang ikut lelang apa? Ya, haknya adalah mendapat imbalan, ya, mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik, ya. Pedagang besar tadi haknya adalah mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik. Kewajibannya membayar uang sesuai kesepakatan pada waktu lelang. Terakhir, hak dan kewajiban buruh. Haknya adalah mendapatkan upah. Kewajibannya adalah mengantarkan barang atau ikan ke tempat lelang atau yang dituju.
Sekian dan terima kasih. Teruslah belajar anak-anak sekalian, teruslah berkarya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, Pak Guru selalu mendoakan kalian agar menjadi anak-anak yang soleh solehah,